selamat malam. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan adanya seseorang yang mungkin memikirkan kamu sangat dalam dan ada rencana kembali. Seseorang yang masih memikirkan kamu secara dalam dan akan segera kembali. Oke. Ini pembacaannya ya. Apa yang ia pikirkan tentang kamu? Guys, jangan lupa follow live TikTokku ya. Oke. Kalian ini sempat berjeda atau komunikasinya nggak lancar. Berjeda atau komunikasinya nggak lancar. Dan yang aku bisa lihat di sini adalah either pernah ada kejadian, entah kamu merasa dirugikan atau dia yang dirugikan, salah satu mungkin leave, pergi dan sedih. Dan di sini saya ngelihatnya ada kartu Ten of Swords ya. Merasa kehilangan, merasa lelah, merasa tidak berdaya, seperti itu. Ya, energinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat untuk bottom of deck-nya ada kartu Two of Sword, ada kartu Page of Wands, ada kartu Chariot ya. Ada 5. Ini kartunya nggak ada yang bagus nih. Nah, aku melihatnya di sini ada kartu Two of Sword, artinya seseorang ini tuh sebetulnya apa ya? Kalau misalnya dia punya hati, dia merasakan bahwa aku harus kuat, aku harus kuat, aku harus kuat, aku harus bisa, aku harus bisa, aku harus mampu pergi dari bayang-bayang kamu. Tapi kartu Chariot itu kan ada dua ya, ada dua kuda di sini. Jadi bisa bener maju atau malah mundur gitu loh, malah putar balik. Jadi tujuannya tidak terarah gitu ya. Dan yang aku lihat di sini tadi ada kartu Five of Cups ya, ada kesedihan yang mendalam mungkin ya, yang kau torehkan gitu, atau ditorehkan di hubungan ini. Ada kesedihan yang mendalam ternyata. Nih aku ambil dulu tadi ya, ada kesedihan yang mendalam sepertinya. Dan yang aku lihat di sini ya teman-teman, ketika dia ini memang kondisinya sekarang lagi berjeda gitu, tapi itu gini, intinya ketika dia mau berusaha untuk kuat, berusaha untuk move on gitu loh. Di sini tuh masih antara yang dilakukan dengan hati itu kadang suka berbeda ya, seperti itu. Kemudian kita buka kembali untuk energinya. I feel you leaving behind me. Yang sekarang ia rasakan adalah dia merasakan kamu itu makin meninggalkan dia. Ya, ternyata kamu tidak stay menanti dia. Karena kamu tidak menunggunya, ya dia merasakan kayak tiba-tiba kembali lagi ya, pengen kembali, ketarik lagi. Ketika dia berpikir kamu masih sama, kamu masih stay sama dia, ternyata salah gitu loh. Dia malah merasa kayak kamu sekarang sudah bukan yang dulu nih. Kalau misalnya aku mau kembali, kamu bukan yang dulu gitu. I feel you leaving behind me. I'm starting understand our connection. Aku mulai mengerti nih koneksi kita seperti apa. Bagaimanapun itu, aku masih menunggu tanda dari kamu. Ya, masih menunggu tanda dari kamu. Oke, sekarang kita masuk ya ke, aku akan menggunakan Celtic Cross teman-teman. Kalau kalian nggak tahu Celtic Cross itu, ini paling basic dalam tarot ya, Celtic Cross itu. Kita akan lihat di sini. Ada magnet ya, ada magnet. Kalau kita lihat dengan perasaan, ada kartu Knight of Cups. Ada keinginan dia itu untuk datang lagi. Jadi dia kayak ibaratnya kayak dia merantau jauh dari kamu ya. Terus tiba-tiba dia mau datang lagi. Ini masih ada energi seperti itu. Ya, mau datang lagi, mau silaturahmi lagi. Nah, ini apa yang menjadi penghalang adalah ketakutan sendiri gitu loh. Ya, dia tuh merasakan pertama apa?
ketika aku mungkin pergi dari hidup kamu, pasti ketika mau kembali ada konsekuensinya, ada sebab akibat yang aku timbulkan, dan dia pun merasa seperti itu, ada sebab akibat yang sekarang ini ketika aku kangen ya akibatnya dia mungkin marah, dia mungkin menjauh, dia mungkin gak mau lagi sama aku, karena dia memikirkan begini, konsekuensi ini mungkin ada kemungkinan terburuk ya kalau kamu mau respon gitu tipis-tipis, dia masih berlega hati itu. Tapi kalau konsekuensinya di sini aku bilang takutnya nanti ya kamu bete, kamu tantrum, itu takut dia yang dia rasakan perdalamnya padamu. Kalau kita mengenai Three of Pentacles ya, itu kita bicara mengenai physically ya, dia mungkin ya suka sama kamu, dia tahu kamu itu siapa gitu ya, dia pengen ada di sekitar kamu ya, secara physically sebetulnya dia pengen ada di sekitar kamu. Kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles ya, artinya bisa dibilang begini, apa yang memang diinginkan ya, dalam arti diinginkan itu apa yang memang dia mau, apa yang memang diinginkan atau dia mau atau dia inginkan adalah di sini datang ya, kembali bilang gue tuh ada buat lo, seperti itu. Dan di sini ada kartu Page of Cups ya. Kalau kita bicara mengenai Page of Cups ya, kedepannya setelah dia bilang nih fisiknya gue masih ada ya, gue masih mau sama kamu ya, secara physically juga, dan ditambah lagi secara perasaan ya, ini kedepannya pasti akan menawarkan sebuah perasaan baru. Oke. Bagaimana dia melihat hubungan kalian yang complicated ini ya, karena mungkin dia yang buat gitu. Kepikiran ya, aku ngerasa kayak kalaupun dia pergi ninggalin kamu, itu ada sisi ketidaktenangan nih, ada energi di mana energinya itu terikat gitu. Aku nggak tahu ya, tapi secara jiwa saya ngelihat ini orang ini tuh kayak nggak bisa jauh-jauh dari kamu, terikat, ada kemelekatan yang kuat mungkin dari dia ya. Ketika kamu mau melepaskan, dia datang lagi. Di sini ada Three of Wands. Three of Wands ini lebih menunjukkan bahwa ya dia pengen selalu ada pintu terbuka gitu. Dia juga bilang kok, kalau misalnya memang kamu mau pergi, at least jangan tutup pintunya, jangan tutup pintu untuk aku. Kamu boleh maju ke depan, tapi jangan pernah tutup pintu untukku. Pada intinya ada kartu Hermit ya, ada kesadaran penuh dari orang ini ya, kenapa dia bisa pengen kembali ya, pengen ngobrol lagi sama kamu tuh, menunggu tanda supaya kamu tuh nggak bete, nggak bosen, dan lain-lain seperti itu yang kulihatin sih. Karena semakin kesini ya teman-teman, semakin kesini aku tuh kayak melihat energi yang dia kasih ke kamu itu kayak energi yang memang kemelekatan ini yang paling mungkin ya, efeknya ke kamu itu akan nggak enak gitu. Kamu akan merasakan kebingungan, nih orang ngapain ya, udah jauh pergi, udah enak-enak gue dengan hidup gue, lu datang lagi untuk berusaha masuk ke kehidupan gue gitu ya. Ini yang aku bisa lihat dari Celtic Cross teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, apa memang dia memiliki sifat baik atau buruk ya? Apa dia memiliki sifat baik atau buruk? Ada kartu Two of Cups ya, kedatangan dia tuh masih merasa kayak ada ketertarikan
ketertarikan sama kamu. Kenapa? Dari perasaan pertama. Ya, ini sih untuk awal positif sih. Ya memang dia suka sama kamu. Ya. Dia suka gitu. Mungkin kamu tuh orangnya tegas, kamu tuh orangnya berwibawa. Ya. Kamu juga itu termasuk orang yang jujur. Yang aku lihat, ya, totally orang yang jujur. Untuk itu, yang aku lihat, dia tidak bisa dengan mudah ya keluar dari overthinkingnya dia ke kamu. Kenapa seperti itu? Ya ketika emosi, ketika apa? Ya ketika dia pergi, saya melihatnya ya, ini nih pedangnya ibaratnya kamu ya. Dia tuh di tengah-tengah. Ibaratnya kayak udah apa ya, untuk hati, pikirannya dan batu fisiknya untuk mencintai orang lain tuh rasanya sulit. Itu yang kulihat ya. Nah, anehnya ya, semesta itu kadang-kadang berotasi gitu. Semesta tuh berotasi. Kadang dia kadang dia pergi, nanti kembalinya lagi ke kamu. Karena memang ini loh, bukan permainan semesta sih, tapi lebih kepada siklusnya seperti itu. Ada siklus di mana ketika seseorang mau pergi tapi ujung-ujungnya balik lagi. Seperti itu. Ada kartu King of Pentacles. Ya, kalau kita bicara mengenai Pentacles ya, keinginan dia untuk memiliki kamu secara physically. Ya, terus membuat hubungan ini nyata tuh keras sekali gitu, kencang sekali. Ya. Dia merasakan kayak happy, abundance ya, berkelimpahan ketika sama kamu. Bisa jadi kamu nih orangnya ngerejekeni. Tahu kan kalau orang ngerejekeni itu gimana gitu kan. Nah, yang aku lihat di sini ya teman-teman, kenapa ini berputar juga? Ya karena ada energi dari kamu yang tidak bisa dilepaskan gitu. Bisa dibilang kalau dinobatkan dengan medali, dengan ini kamu tuh ya juara 1 gitu, kamu dapat medali emas ya, udah itu piala emas ya, pokoknya number 1. Jadi belum ada yang bisa merotasikan kepemimpinan kamu di hatinya ya, atau posisi kamu di hatinya, itu masih belum bisa. Dan di sini ada kartu Death teman-teman. Kartu Death itu lebih menunjukkan adanya apa ya, adanya sebuah pendewasaan. Dia melihat ya, ada sebuah pendewasaan. Setiap dia leaving kamu, setiap dia pergi ya, itu selalu ada kayak pembelajaran baru. Ya kalau misalnya kayak seseorang ini datang dan pergi dalam hidup kamu, nanti kita akan buka kenapa, tapi setiap dia datang kemudian pergi, pasti akan menorehkan sesuatu. Betul kan? Nah, kita lihat di sini ya. Sebetulnya kenapa sih alasan dia tuh datang dan pergi dalam hidupku? Apa sih yang dipandang? Pertama, ya, dia tuh masih memiliki spirit yang sebetulnya kalau dibilang masih berhasrat, iya ke kamu. Kenapa orang datang dan pergi dalam hidup kamu? Ya, karena masih berhasrat. Yang kedua, ada kartu Page of Pentacles. Dia punya ambisi ke kamu. Dia merasa kamu orang yang sabar. Kamu orang yang menguntungkan, ya, secara jelas gitu, secara nyata. Orang yang mungkin benar-benar baik sama dia, nggak ngomong doang, terbukti dengan sesuatu gitu ya. Dia berpikir kamu itu masih membuka hati. Kalau kita lihat di sini ya, mungkin kamu pengen pergi, tapi kamu sendiri tuh sebetulnya dia pikir masih menunggu dia. Kenapa seseorang ini bolak-balik ya? Karena dia tahu ada seseorang yang nanti dia, which is mungkin kamu. Makanya karena dia tahu kamu mungkin masih menunggu keputusan atau apapun, ya dia datang kembali dengan beraninya, seakan-akan kayak habis melancong berpetualang gitu ya. Nah, datang kembali ke kamu ya dengan spirit yang baru nih gitu kan, dengan spirit kesungguhan, seakan-akan kayak laksamana perang terus ditunggu di rumah gitu ya. Di sini ya,
ada kartu temperance. Kalau kita bicara mengenai temperance, kenapa dia datang sama kamu, ya dia merasakan keseimbangan yang sama kamu. Dia merasa kamu tuh orangnya sabar, kamu tuh orangnya punya kontrol yang bagus, kamu tuh lembut orangnya. Dan di sini ada kartu Eight of Wands. Kamu tuh kalau punya tujuan, punya sesuatu tuh selalu jelas ya. Nah, ini loh yang membuat orang tuh bolak-balik ke kamu. Bolak-balik ya. Terus alasan kenapa ya orang yang suka balik-balik itu tuh pergi datang ya. Sebetulnya apa sih yang memicu pergi datang itu? Karena mungkin dia punya target sama kamu ya, punya target dalam arti target di sini adalah dia memiliki, ya dia tuh kayak udah berekspektasi kamu terlalu tinggi gitu, terus ya menunggu begini-gini aja mungkin ya, terus pergi lagi gitu ya, mencari sesuatu. Yang kedua, kenapa dia pergi? Mungkin kala itu memang ada kebosanan, ada stagnansi ya, udah berharap sesuatu tapi nggak dapet, ya udah pergi gitu. Terus di sini ada pertimbangan lain. Ya mungkin ya waktu deket sama kamu dia punya pilihan lain ya. Mungkin gagal sama pilihannya, balik lagi kayak gitu. Atau di sini dia tidak mendapatkan materi dari kamu, bisa aja loh. Ya, ada pertimbangan materi juga di sini. Mungkin ada status kalian yang berbeda. Ada status kalian yang berbeda. Di sini kalau dari kartu oracle ada takdir sebetulnya. Kamu diminta untuk menerima takdir ya, menerima takdir. Kenapa ya ada orang ini maju mundur sama kamu? Ada orang yang sepertinya kayak kalau kamu tuh jadi tempat orang yang orang seperti dia yang kadang balik, kadang datang. Berarti ya magnet kamu tuh masih kenceng ibaratnya ya. Ada 11-11. Di sini ada simbol twin flame. Mungkin kamu sama dia ya. Itu ada energi twin flame-nya. Ada kartu temptation. Godaan. Saya ngelihatnya di sini ketika soulmate ya, ketika kalian soulmate terus kalian tergoda, hambatannya banyak lagi. Tapi kalau kalian menerima dia sebagai soulmate, orang yang datang gitu ya, walaupun kamu cinta sama dia, hubungannya ini bakalan langgeng gitu loh ya. Jadi di sini itu ketika dia menawarkan cinta, justru cobaannya banyak. Tapi kalau dia nggak menawarkan cinta, dia datang, dia hadir, mau silaturahmi aja sama kamu, hubungannya itu akan cherish, akan abadi. Jadi alasan spiritual lainnya, orang itu datang pergi dalam hidup kamu karena apa? Karena memang kalian lahir dengan posisi api kembar, dengan posisi ini yang sama ya, dengan posisi api yang sama, seperti itu. Dan bottom of deck-nya ada cubit spiritual dan ada kartu trust ya. Apa yang kamu rasakan sama seperti yang dia rasakan. Di sini ada kepercayaan ya. Dia merasa kamu tuh adalah orang yang paling aman dan nyaman untuk dia ya. Dia percaya kamu itu sebetulnya baik gitu loh ya. Ada sisi spiritualnya ya. Kenapa kembali lagi sama kamu? Yaitu karena memang sisi spiritual residual spiritual kamu tuh masih kayak menarik dia. Merpati kan nggak, kalau misalnya satu pasti kembali gitu loh. Kamu lepasin merpati. Kenapa di sini ada gambar merpati? Ya ketika kamu melepaskan seseorang, sudah pasti otomatis kalau yang melepaskan punya energi yang besar gitu, dia pasti akan kembali lagi. Ibaratnya dia sudah sebentar lah mengetahui dunia lain gitu ya.
di luar dari duniamu. Ternyata malaikat-malaikat kecil, malaikat-malaikat cinta ini, ya, ternyata masih nargetin dia untuk datang kembali ke kamu. Jadi kamu jangan tanya ke aku, kenapa nih si cupid-cupid kecil ini nih harus menargetin lagi? Apalagi pelajaran yang harus diambil? Kita ambil ya di sini. Ada kartu Hangman, ya, belajar. Cupid itu memberikan pelajaran kepada dia, jangan suka menunda-nunda gitu. Jangan suka menunda-nunda, jangan suka ghosting, jangan suka jangan suka ngediemin orang karena itu tidak baik. Ini kartu The Hangman-nya aja kan berdiri ya kalau aku lihat. Bukan yang gini, jadi reverse gitu loh. Ya, harus lebih bebas, harus lebih ekspresif dalam mengungkapkan cinta kepada kamu. Itu yang Cupid mau. Katakan kalau misalnya suka, katakan suka. Kalau cinta, cinta. Jangan ngomong cinta, suka, tapi gengsi. Gitu, teman-teman. Dan kita punya kartu Ace of Swords ya. Kalau kamu tanya, Kak, kapan dia datang? Mungkin ada yang sudah datang di sini. Tapi kamu sekarang ini masih kayak insecure, ya kan? Kita buka dulu dari zodiak ya. Leo, ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Pisces, Libra, dan kartu Cancer. Zodiak Cancer. Tuh, ya, kira-kira ada huruf-huruf ini yang akan kembali. Ada nggak nama dia di sini? Kalau misalnya ada, ya sambutlah dia. Itu jadi urusan kamu, bukan urusanku. Ya, dan di sini kita lihat energinya. Nih ya, masih banyak pintu, masih banyak chance dan possibility ya. Jika kamu membuka pintu banyak buat dia, ya dia akan kembali dari berbagai arah. Ini sih intinya. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti pembacaanku. Ya, aku harap kalian suka dengan pembacaanku. See you when I see you. I love you. Bye-bye.